selamat sore semuanya, apa kabar? Jumpa lagi tentunya di Backstra episode kali ini. Kita akan kedatangan bintang tamu istimewa, bintang tamu spesial juga yang udah siap untuk sharing cerita seperti bintang tamu kita untuk edisi hari ini. Silakan juga yang namanya pertanyaannya, karena hari ini kita mengundang seorang fashion designer yang pasti udah nggak asing di Bali, nggak asing di dunia, bahkan di luar negeri sana. Mbak Sinta Krisna. Jadi Sinta Krisna ini merupakan fashion designer yang berasal dari Bali dan karya-karya sangat luar biasa banget teman-teman. Jadi nggak cuma di Bali tapi juga di Medan, di Jogja, di Jakarta, sampai ke luar negeri hingga Kuala Lumpur, sampai di California juga. Jadi banyak banget hasil karya yang megah dan sangat luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan langsung bergabung bersama bintang tamu kita ya. Yang udah penasaran dan pengen langsung kita sapa fashion designer hits kita. Temanya hari ini di episode kali ini adalah hits, inspiratif, dan juga halo positif. Selamat sore. Halo. Cantik banget hari ini. Aduh. Ini sekedar pengumuman ya. This is for the first time I'm live on Instagram loh. Wow. Ini pertama kalinya. Jadi saya udah berhasil buat Mbak Sinta live di Instagram. Rame ya pasti ya. Rame. Ini dulu ya, aku suaranya kecil. Oke, Mbak Sinta Krisna gimana kabarnya sore hari ini? Sore hari ini baik-baik aja, sehat, terus ya tapi kayaknya agak-agak flu dikit ya. Tapi fine. Oke. Tapi nggak menyurutkan semangatnya untuk sharing dong ya sama teman-teman yang lagi nonton tentunya hari ini. Inilah Mbak Sinta Krisna. Selalu bersinar, selalu positif, selalu buat ketawa kalau lihat feed-nya. Kamu gitu ya? Makasih udah terhibur. Iya. Mbak Sinta, ini kan Fevel lagi iseng nyari-nyari di Google. Sinta Krisna, saya dapatkan banyak sekali artikel-artikel yang nggak cuma dari tahun 2019-2020, tapi dari 2012. Ramai ya? Di antaranya adalah Epic of Mahabharata. Sinta Krisna 110 kebaya glamor Sinta Krisna sebenarnya siap itu 150 loh ya. 150 model. Sinta Krisna ajak sosialita Bali berlenggok di catwalk. Ya, itu teman-teman semua dia ini saya sediakan catwalk for them to all my client, my lovely client gitu. Jadi rame loh waktu itu. Seru nih. Dan kemarin juga kita ketemu kan waktu itu Mbak Sinta juga support nggak cuma untuk fashion designer di Bali tapi juga di luar negeri sana. Ada artis dari luar juga yang Sunflower ya, Mbak Sinta ya? Sunflower. Dia sekarang di Amerika. Baru habis photoshoot dia. Sempat ke Bali juga photoshootnya? Enggak. Jadi cuma dia di Amerika aja. Kan lagi COVID. Jadi standby di Amerika. Yang ke Bali waktu itu tahun berapa ya Mbak Sin ya kita ketemu ya? 2000 berapa ya? 2019? Iya, 19 atau 18 gitu kali ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Wah, keren. Oke, Mbak Sinta, kita akan ngobrol-ngobrol manja sore hari ini menyapa. Oke. I'm get ready for that. Sinta rame banget yang tanya-tanya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya sama Mbak Sinta Krisna nih. Ketika pandemi ini kesibukan ngapain aja Mbak Sinta? Selama pandemi ini paling ya ngajak anak, itu udah pasti ya, doing family housewife things gitu. Terus ada juga sedikit little project, saya kebetulan lagi ada project. Sama yang paling pasti bisa dilihat bagi para Instagrammer, itu saya everyday. Saya nggak sih everyday ya, but almost everyday itu saya berusaha untuk bantuin orang. Jadi kalau ada orang yang mau dipromoin produk-produknya di Instagram, itu saya buatin video kayak gitu. Dan alhasil saya jadinya setiap hari makan terus gitu. Niatnya buat sharing aja, semoga bisa bantu gitu ya, karena lagi kayak gini. Always helping, only helping. I'm open my arms. There's no anything at all gitu. Jadi cuman pengen bantuin orang. Kalau emang saya bisa bantu, I'll do my best. Gitu. Wow, mantep banget nih Mbak Sinta. Berarti mereka teman-teman yang mau dibantu share tinggal langsung DM aja, bisa langsung kontak dengan Mbak Sinta Krisna seperti itu ya?
Dan itu emang saya lakukan dari dulu ya, pada banyak yang nanya, Mbak, biaya endorse-nya berapa? Kagak ada biaya kok. Nggak ada. Itu cuma pengen niat bantu aja. Biar berguna ya, Instagram saya berguna buat orang. Karena when we sharing, we gonna feel so happy loh. Kalau udah bisa giving, bermanfaat bagi orang banyak, itu hati tuh rasanya bahagia banget. Itu menurut saya ya. Kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata juga ya Mbak Sinta ya. Iya. Jadi Kalau menurut saya, that's the purpose of life. Tujuan kita hidup itu bisa bermanfaat bagi orang loh. Kita nggak pernah tahu kayak pandemi gini, tentunya besok kita mati, mau ngomong apa? Kan udah banyak bermanfaat lah ya, nggak ngerugiin orang gitu. Banyak bermanfaat buat orang, itu it's the best thing. I think that's my purpose of life, bisa sharing. wah, thank you banget Mbak Sinta Krisna, ini benar-benar menggugah banget karena dari awal Vivi kenal sama Mbak Sinta Krisna itu benar-benar humble banget. Humble banget. Dan Vivi ketemu di Instagram pun yang kayak wah gila nih benar-benar bantu banyak teman-teman UMKM Bali, UMKM kecil yang biasanya kan ada beberapa yang mungkin charge untuk biaya endorsement, tapi ternyata Mbak Sinta kasih free dan memang tujuannya tulus membantu teman-teman yang butuh banget. Emang anything, apapun yang datang, apapun, I'll do my best. Dan apa namanya, kata anak-anak itu, mami niat banget ya sebelum videoin gitu kayak dandan. Kan mami banci tampil. Oke, kita lanjut untuk beberapa pertanyaan nih. Ada yang sudah masuk. Halo Krisna Mandadi, ini MC Cetar, kita juga ikut bergabung. Oh, Krisna, adik aku. Hai. Apa kalau dari Krisna, nah ini Mbak Sin bagi dong, gimana tipsnya always look so young katanya. Thank you. Thank you, Krisna. Awet muda banget, kayaknya happy terus, nggak ada beban, kayak hidup tuh bener-bener dinikmatin banget. Ini juga tips buat kita. Hidup itu lebih happy loh. Syarat hidup itu harus happy loh. Iya, kalau udah happy terus baru kita bisa. Kalau ada masalah ya kan, kayak pandemi kayak gini, ada yang nggak kerja, terus harus stay at home tanpa makan apapun. Jadi kayak mungkin akan berpengaruh ke pikirannya juga, terus jadinya bad mood, terus marah-marah di rumah. Itu gimana cara ngatasinnya? Itu tuh manusiawi ya kalau masalah marah-marah di rumah. Karena saya memang orangnya homey banget, apalagi anak ada 5 gitu kan. Ramenya di rumah. Terus mereka 5, anak saya 5. Terus mereka nggak sekolah semua kan. Makan aja kerjaannya udah gitu. Gitu. Cuman kita tuh harus dig inside ya. Kita harus dig inside, be positive and try to be happy. Karena kalau kita nggak happy, kita nggak mungkin bisa ngebahagiain orang lain. Kita harus positif dan semua tuh bahagia tuh choice. Kalau kita mau happy, kita choose aja untuk happy. Jangan biarkan outer our reality ini bikin kita sebel, bikin kita jadi ngerasa apa ya, aduh kok suntuk banget. Gali terus deh, gali terus. Saya lakukan itu setiap hari. I always try to make myself happy. Jadi naikin vibrasi, misalnya kita dengar sesuatu yang important, yang penting, main gitar, main musik, atau doing some funny things, nonton joke, atau ya pokoknya yang natural aja. Gitu. Okay. Wow, itu Krisna, semoga jawab ya tipsnya agar tetap awet muda juga. Harus menikmati dan mensyukuri dan membuat pilihan kita tuh, ya udah gue pengen bahagia, berarti hal-hal apapun yang buat bahagia silakan dilakukan. Tapi kadang-kadang ada kan Mbak Sinta yang kayak nyinyir atau haters atau apa ya, orang-orang yang kayak ngeganggu hidup kita yang berpengaruh banget sama keseharian kita. Gimana cara kita ngatasin itu? Oh my God. I've been facing that kind of thing so much ya. I've been facing yang gitu kan, yang apa ya, yang nyinyir gitu. Cuman tadinya saya dibilang apalah segala macam, saya dibilang pakai topeng, dibilang ini, dibilang itu, dandanan apa. Cuman lama-kelamaan ya Tuhan, ini orang nggak kenal gitu kan. Ini orang nggak kenal, how come dia bisa kayak begitu. You know, setelah lama-kelamaan, I know, sebenarnya mereka itu kasihan loh. Poor them. The way they behavior, itu kelihatan bahwa dia benci sama dirinya sendiri. Dia sedih, dia nggak terima sama dirinya sendiri. Makanya dia do it to others. Jadi kalau kita loving someone, it's mean that you already love yourself. Tapi kalau kita hating kayak gitu, pasti kita akan keluarnya hate, apalah nyinyir dan segala macam. Tapi sebenarnya kita bisa give them love. Kalau kita malah give them love, mereka akan get back. It's okay honey, I love you, no matter what you say. Kita bisa ngomong kayak gitu ya sama orang haters kita. Jangan dia ditanggepin, karena sebenarnya mereka itu sakit loh. Mereka sedih. Kita harus paham itu. Kita nggak tahu gimana jalan hidupnya mereka, kisah perjalanan dalam hidupnya mereka.
Jadi mereka nyinyir dan itu sebenarnya mereka wujud benci sama dirinya dia sendiri. Gitu. Jadi Oke. kalau misalnya itu pun mengganggu, just Heeh. ignore. Kalau saya ngelihat gimana gitu, kayaknya memang bakal ruin my mood, ruin my day, itu saya bakal blok. Oke. Blok aja deh daripada pusing ya kan. Karena kan aku lebih sayang sama diriku sendiri. Gitu. Bahagia adalah pilihan, orang-orang di sekitar juga di sekitar kita juga merupakan pilihan. Jadi kita mau berteman sama dia atau enggak, terserah kita gitu ya, Mbak Sinta ya. Iya, Ah, iya dong. Kita setiap orang ya, human itu kan ada energinya gitu kan. Energi itu kita akan bisa connect sama orang yang energinya sama. So kita harus wondering kenapa kita bisa connect sama orang energinya kayak gitu ya. There must be something about us. Jadi yang harus kita fix diri kita sendiri. Kok bisa sampai connect ya sama energi negatif model dia. Jadi kita harus fix ourselves. Oh mungkin aku juga punya sifat iri hati ya, punya sifat jealousy, punya sifat apa yang ada di diriku. Karena everything inside our life ya, on external it's mirror. It's really mirror you. Jadi if you see a good things inside your heart, you're a good one. Tapi kalau ngelihat yang jelek-jelek, artinya kita ada yang nggak baik dalam diri. Gitu. wow, so inspiring. Itu dia teman-teman. Jadi semua pilihan, bahagia pilihan, teman-teman di sekitar kita juga pilihan. Tergantung teman-teman nih, milihnya mau yang negatif atau positif. Oke. Makanya Ini banyak yang cantik-cantik gitu loh. Mbak Sin, ini ada yang nanya tips suksesnya. Kita korek dulu nih. Dari awal banget, sejak kapan sih Mbak Sinta Krisna menemukan passion sebagai seorang fashion designer? Apakah memang sekolahnya di bidang fashion atau memang dari kecil atau gimana prosesnya? No, jadi saya itu I even don't know mau jadi apa ya waktu dulu itu ya, karena saya juga mendadak banget kan menikah. Saya udah kerja di Telkom. Terus kemudian saya menikah sama suami katanya nggak boleh kerja. Tuh. Akhirnya saya diam di rumah, akhirnya kita starting doing business. Ya, dan kita berdua nggak tahu kita mau jalanin apa waktu itu ya. Pada saat bersamaan saya punya sekitar 8 perusahaan. Oh my God, I do everything. Saya yang bawa Lumar ke Bali, saya yang bawa Auto Bridal, saya yang bawa, banyak sekali usaha. Tapi ternyata satu hal yang harus kita nggak bisa mengerjakan hal yang banyak sekaligus. Dijamin kita akan ambiar. Gitu. Jadi kita harus fokus. Jadi pada waktu itu usia 22, saya udah punya usaha 7 atau 8 gitu, menggebu-gebu sekali gitu. Jadi lebih banyak mungkin gengsi atau apa, dan akhirnya semuanya tutup. Jadi 8 perusahaan Mbak Sinta itu di bidang yang sama atau bidang yang beda? No, different. Saya buka Autoban, saya buka Auto Bridal, saya yang bawa Lumar ke Bali, saya buka Blitz digital printing pertama kali itu printing itu saya udah punya mesinnya yang segede gambreng. Udah gitu saya punya quick print, saya punya majalah, Autonik, saya juga ada event, ada segala macam. Pokoknya semuanya ambiar loh Mbak. Nggak ngerti saya gimana itu, jadi terlalu itu berbarengan, 8 perusahaan jalan barengan. Nah, ketika step by step baby, step by step. Jadi perusahaan pertama 3 bulan udah tertarik, jadi mata keranjang gitu loh sama perusahaan itu. Kita dengan perusahaan dan bisnis baru gitu ya. Iya, jadi siapapun itu suami saya sebenarnya, bukan saya. Jadi siapapun yang datang diterima. Oh my God, it's a beautiful idea, dijalanin. Oh my God, it's a beautiful idea, dijalanin semua. Jadi ngabis-ngabisin duit nggak jelas kayak gitu. Dan hingga pada satu titik kita fokus aja doing the interior. Nah, doing interior itu di tengah perjalanan juga saya ada sedikit greedy ya sama life ya. Saya ada kena musibah. Jadi habis kena musibah itu saya nggak ngerti saya mesti bangun apa di tempat saya yang udah terlanjur berantakan. Saya iseng pajangin kebaya-kebaya yang saya buat sendiri. Padahal itu sebenarnya showroom interior, Mbak. It's a showroom interior. Dan saya buatin aja kayak setup. Saya yang buat bros kan. Saya interior designernya bros. Jadi semua furniture di Bali Royal Post Furniture itu saya yang buat. Dari gambarnya itu sama suami waktu itu ya. Jadi sisa-sisa furniture itu saya taruh di tempat saya. Terus saya isiin kebaya-kebaya gitu Mbak. Kebaya-kebaya yang saya buat sendiri. Nah, terus itu orang-orang pada berdatangan. Kan kayak iklan-iklan keramik itu, pasti cewek kan, pakai baju gitu. Maksud gue gitu. Jadi bukan maksudnya saya mau jual kebayanya, karena itu kebaya sendiri.
Nah terus orang-orang pada datang, dia pada nanyain berapa harga kebayanya, saya bilang enggak, ini personal, saya nggak jual gitu kan. Pribadi Terus gitu ya. akhirnya dia marah-marah, Mbak ini nggak punya komitmen gini-gini, kalau gitu jangan dong dipajang-pajang, kan saya suka gitu. Oh hebat. Oke, akhirnya from that day saya start untuk buat, dan saya mulai dilirik-lirik, diajak show, diajak fashion show. Nah disitulah saya dipanggil out of state, dipanggil desainer kita Sinta Krishna. Wow. Itu I berawal never dari kecelakaan expected. ya Mbak Sin ya? Iya, I never expected to become a fashion designer. Nggak kayak anak-anak yang sekarang, saya ngeliat ya anak-anak muda, Mbak saya mau jadi fashion designer, gimana caranya? Oke, gitu aja. Oke, dan saya memang saya memang suka course ya. Saya course desain interior. Selain saya juga ambil S3 kan. Saya ambil desain interior, terus saya juga ambil apa? Desain fashion. Saya juga kursus di Stan Budiarjo gitu. Oke. Siap, Dan itu dia. Dan itu intinya awalnya tahun berapa Mbak Sin? 2009 Dan kecelakaan mereka datang terus tiba-tiba kecelakaan, iya. irama kebaya itu Itu tahun sebentar banget loh Mbak waktunya. Emang mungkin takdir Tuhan kali ya, gue mesti tukang buat kebaya begitu ya. Nggak ngerti juga. Jadi saya diajak show di sini, show sama Ivan Gunawan, sama Intan Avanti, sama Ana Avanti, kemudian Jogja Fashion Week, kemudian Jakarta Fashion Week. Semuanya deh. Kalau emang takdir dan rezeki itu nggak bakal kemana. Cuma kita harus komitmen dan konsisten. Itu aja sih. Oke. Itu dia. Setelah 7-8 perusahaan terbuka Kalau dan akhirnya mulai pelan-pelan dan akhirnya nemuin satu titik, wah ternyata ini nih bidangnya nih, fashion designer, seperti itu ya Mbak Sin ya. Dan itu gimana pengalamannya ketika ketemu sama fashion designer yang ada di Indonesia, bahkan sempat keluar juga. Minder dong gue sebenarnya, ya Tuhan, bisa ngapa-ngapain nih, gue tukang furniture lagi gitu kan. Terus tapi akhirnya lama kelamaan mereka semua bilang, apa yang bikin kamu jadi fashion designer adalah ketika kamu itu really strong on your character. Jadi bukan kita ikut-ikut ini, ikut-ikut itu. Jadi saya ketemu sama Ana Avanti, sama Bunda Ana. Jadi saya tahu juga Bunda Ana itu nggak terlalu detail ya. Dia nggak yang tukang pola dan segala macam itu, enggak. Tapi matanya luar biasa. Kalau ngelihat baju dia padu-padankan warna. Jadi dia udah punya taste, udah punya karakter. Nggak ikut-ikut aja. Nah kalau orang udah ngikut-ngikut aja, ngikut ini, ngikut itu, udah pasti seberapapun uang yang dipunya ya, karena fashion designer itu identik dengan buang-buang uang loh, jangan salah. Karena kita untuk new collection kita beli bahan, udah gitu kita apalah segala macamnya, itu nggak akan bertahan dan nggak akan bisa punya nama. Makanya kita harus jadi orang aneh dulu baru bisa punya nama, Mbak. Jadi unik, jadi aneh, jadi beda dari yang lain. Be you, be you, be you. Oke. Jadi kalau kita ikut-ikutan juga pakai merah ya, sama-sama ya. Iya, pas banget loh. Ini salah satu warna favorit saya. Jangan-jangan Mbak Sinta juga suka warna yang cerah, merah. Berani. Oh, strong. We are strong. Strong women. Iya. Oke. Ini nih satu poin penting juga untuk teman-teman yang kebingungan nyari passionnya di mana. Ya. Terus akhirnya ikut-ikutan temen, nggak konsisten, akhirnya ambil. So sorry. Ya, you waste your time. Itu benar-benar harus dipegang teguh ya. Oke, Mbak Sin, lanjut lagi. Ini katanya banyak yang nanyain tentang fashion designer. Kalau misalkan ide, gagasan semua untuk jahit, berarti ada sekian pegawai. Dan bagaimana untuk persiapannya ketika ada project baru atau ada desain baru, itu butuh berapa lama prosesnya, Mbak Sinta? Kalau desain-desain kayak gitu tergantung ya. Kalau saya biasanya ambil yang desainnya yang ambillah yang kutur gitu ya, yang untuk special occasion, itu paling nggak waktunya 1 bulan lah. 1 bulan. Terus tapi tergantung juga, just come, nanti kita bisa ngelihat gimana ininya, gimana jalannya. Karena sekarang juga keadaan masih kayak gini. Saya sementara waktu saya agak sedikit slowing down. Karena sambil saya berkreasi, apa yang bisa, karena kita tuh hidup nggak bisa juga terlalu monoton ya. Hidup ini adalah dinamis. Semua tentang perubahan. Jadi kita harus catch up apa ya kira-kira yang perubahan-perubahan itu kira-kira mau ke arah mana gitu loh. Maksudnya kita nggak boleh diem aja stagnan. Kita harus kreatif untuk find a new idea, untuk bisa create something new atau apa, fokus ke depannya itu apa. Karena yang mana yang bisa menghasilkan.
Oke. Intinya jangan sampai kreativitas kita itu terbunuh. Mm-mm. Kalau dari kreativitas nih ada project baru kah kira-kira dari Mbak Sinta Krisna dalam waktu dekat ini? Saya lagi pengen banget buat. Ya, jadi it's a new mission. Bocoran nih ya. Jangan dibocorin, jangan dibocorin. Pokoknya sebentar lagi I'm doing a mission now dan semoga bisa by the end of this COVID semuanya udah bisa launching ya new project. Oke, Dan saya ditunggu juga project banyak baru. bergerak ke project lain loh Mbak. Kenapa Mbak sih? Saya banyak bergerak ke project lain. Jadi Oke. kayak saya mulai sekarang kayak bangun villa atau apa gitu loh. Jadi lebih Oke. yang lain yang bisa ini. Kita Jadi nggak cuma fashion designer, melum. juga properti dan beberapa bidang lainnya juga. Next, Ya. Mbak Sinta boleh cerita dong pengalaman yang tidak bisa dilupakan di dalam hidup kah atau ketika menjadi fashion designer gak cuma di Bali tapi di luar juga, atau ada nggak sih hal-hal yang memang ngena banget, ada situasi kondisi kayak gimana yang buat kita oh ternyata kayak gini nih pelajaran hidupnya seperti itu. It's okay if I'm sharing karena Ya. it's okay ya, nggak apa-apa ya kalau saya Nggak sharing apa-apa. ya. Itu pengalaman saya yang sangat berharga saya ingat gitu ya. Dan mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi masukan buat teman-teman yang lihat gitu ya. Jadi pernah satu hari dalam hidup saya, di tahun di tahun 2008 ya. Saya itu karena itu udah pada waktu itu gonjang-ganjing di bisnis ya. Karena kita bisnis itu intinya kan kita cari uang ya. Ya. Kita cari uang. Nah, ketika pada saat itu ada suatu tawaran yang sangat menggiurkan datang ke dalam hidup saya. Dia bilang bisa earning money so fast gitu, dan saya harus kumpulkan uang di zaman itu loh Mbak. Sorry itu saya bukan berarti gimana saya harus saying amount money gitu, sekitar 1 miliar Oke. harus ada. Dan itu kita akan dapatkan kembali nggak ada 2 atau 3 hari kemudian apa segala macam. Dan kita darah muda, kita lagi panas, lagi gimana gitu kan. Nggak tahu gimana kita bisa kumpulkan, kita berangkatlah ke Jakarta pada waktu itu, 2008. Dan you know what, you can guess, saya nyampe Jakarta itu last flight jam 10 malam, jam 12 malam. Ternyata besok paginya semua uang itu hilang. Semua uang itu hilang, dibawa cash. Yes, I bring it to cash. Ya. Yeah. Itu Langsung 6 jam saya ngilangin 1 miliar tahun 2008. 6 jam. 6 jam, Mbak. Di situ saya kayak mau bunuh diri, mau apa, nggak ngerti deh rasanya ya. Anak-anak saya masih kecil, saya kira-kira saya mau pergi ke Jakarta itu ceritanya mau cari uang buat anak-anak, tapi anak-anak saya malah nggak keurus. 3 bayi-bayi saya itu terlantar di rumah. Saya nggak berani pulang. Itu kenapa dicuri atau gimana Mbak Sih? Iya, saya ternyata itu sindikasi. Jadi mereka split out the money and I don't know what kind of thing. Saya waktu itu kena di hotel Aston Kuningan. Itu ketemu Aston sama Kuningan. orangnya langsung transaksi di sana. Iya, ya, sebenarnya nggak transaksi juga. Nah ini dia karena di situ ada unsur tante saya ya, orang yang baik yang dekat sama saya. Ternyata dia yang nipu saya gitu loh. Jadi saya agak sedikit lengah dan segala macam gitu. Jadi pada saat itu juga saya kehilangan hanya dalam waktu 6 jam. Segitu banyaknya. Dan saya itu pun juga bukan uang saya sendiri ya. Wah, ada uang panas dan segala macam. Saya nggak berani pulang. Pada saat titik itu saya menyerah sekali rasanya sama hidup. Ya, jadi saya so hurt dan saya nggak tahu mau gimana. Cuman saya punya insting. Waktu itu kan saya ditipu di Aston Kuningan ya. Saya ngomong gini, nanti begitu aku dapat uang itu aku akan beli Aston ini, aku ngomong gitu loh. And remember, you are what you say, you know. You are what you say and you are what you think. Jadi itu nggak tahu saya gimana perjalanannya, saya pontang-panting deh pokoknya pada saat itu hingga akhirnya saya dapat sedikit-sedikit project dan di 2008 ya. 2012 atau 2013 itu saya bangun Aston. Aston. Iya. Yeah. Jadi akhirnya bisa balik semuanya. Itu benar-benar shocking dan I think not everybody bisa mengalami masa-masa itu ya. Dan saya benar-benar ngerti sekarang bahwa tujuan hidup kita tuh ternyata bukan uang loh Mbak.
bukan uang. Jadi everything is your personal growth. Memang everything need money in this life, yes it is gitu. Tapi your personal growth. Jangan sampai uang jadi tujuan utama kita. Kalau uang jadi tujuan utama kita, ketika kita sukses kita akan takabur. Tapi ketika kita nggak punya uang, kita akan ngerasa hidup ini gagal. Padahal sebenarnya your personal growth. Jadi ketika kamu punya uang, kamu bisa growing, oh begini ya rasanya, kita harus bisa berbagi dengan uang yang ada, kita bisa sharing, kita bisa helping people. Dan ketika kamu tidak ada uang pun, it's okay, saya tahu begini rasanya, dan saya akan doing like apapun ya namanya ya untuk bisa get back lagi. Jadi bukan uang itu cuma kendaraan. Money is a good servant, but it's a bad master. Gitu. Oke. Wow, itu gimana Mbak Sinta ketika pemulihan 6 jam tiba-tiba 1M lenyap itu langsung stay di Jakarta atau balik ke Bali terus gimana? Info ke keluarga gimana? Nggak berani pulang, gua nggak berani pulang. Saya nyangkut di Jakarta itu for berapa ya? Mungkin sekitar 3 bulan ya. Oh, dari semua hotel-hotel mewah ya. Saya datengin Franklin, terus Mulia semuanya. Sampai saya akhirnya kos di kampung-kampung. Di Jakarta. Itu tadinya kan ketika saya masih berusaha mencari, kan saya yakin ini bisa dicari. Hingga pada satu titik tertentu kami menyerah. Itu memang bukan hak kami. Dan saya akan, gimana Mbak ya, kita biasanya ngelihat uang sebanyak itu. Udah gitu saya harus berjualan lagi, balik lagi ke Bali. Dengan dapat untung 20.000, 30.000. Ini kapan baliknya? Gitu kan. Tapi ya, I'm true that way. Jadi hidup memang berputar dan kita harus struggle dan kita harus keep positive. Ketika kita in a bad situation tuh, kita harus build positivity inside. Karena semakin kita terpuruk, semakin rusak hidup kita. Tapi kalau kita udah ngelihat sisi positifnya, kita bisa pelan-pelan kita mulai lihat peluang walaupun hal yang kecil. Dan satu hal lagi, pelajaran saya, if you want to earn money, you work. Nggak ada uang yang datangnya singkat. Jadi sekarang setiap orang yang datang dengan kasih iming-iming saya bahwa kita bisa gini cepet balik modal apa segala macam. Bullshit. I've been through that way. Jadi kalau mau respect the little things, kita harus saving, jangan habiskan ngawur, kita bisa sharing, dan kita harus sedekah terus, Mbak. Sedekah sampai kita kaya. Ya? Oke. Dari Mbak Winnie, Bu nanti videonya di-save biar bisa inspirasi lebih banyak orang lagi. Terima kasih pasti di-save. Ini juga sebuah pengalaman yang buat Veve shock banget, itu 1M 6 jam hilang. Akhirnya kita harus bisa tetap positif. Dan juga Mbak Sinta bilang, money adalah kendaraan. Yang terpenting adalah personal growth. Bagaimana cara kita untuk memiliki personal growth itu dan mengembangkan diri kita agar tetap bisa positif dan positif nih Mbak Sin? Oke, kita harus tahu dulu law of money ya. Law of money dulu ya. Karena kalau kita memang, karena kadang-kadang orang tuh nggak ngerti. Dia pikir dirinya dia mesti nyari uang. Money itu adalah reward atas yang diberikan jasa servis yang kita berikan ke orang. Oke? Money is a reward ya. Jadi kalau kita mau dapat money, kita harus giving dulu ke orang. Kita bisa kasih servis apa sama orang. Jadi jangan berharap kita diam-diam aja dapat uang gitu, itu sama aja dengan kita pengen pohon kita besar tanpa pernah nanam sama sekali. It's something bullshit. Jadi kalau mau berguna untuk banyak orang, giving first. Giving first. Jadi setelah giving, sharing to others, and then alam tuh akan kasih kita get back the money. Jadi kita ngerti dulu proses itu. Kalau kita pun misalnya sekarang kena tipu atau mungkin nggak punya uang gitu ya, misalnya kena tipu deh orang sama orang. Kok bisa ya? Aku pada udah baik sama dia tapi kok uangku diambil? Itu kita tuh, kalau saya karena saya orang Bali ya, saya ngerasa karma. Mungkin dulu karma saya pernah do something sama dia. Jadi ketika kita lagi terpuruk lah, kondisi lagi terpuruk, saya nggak tahu gimana saya menghadapi kondisi saya pada saat itu, karena saya pada saat itu saya rasa saya belum punya kebijaksanaan dan I don't have any wisdom at that time gitu. Karena ketika saya pulang ke Bali pun saya dikasih berita bahwa anak saya keterbelakangan mental yang nomor 3. Karena saya tinggal, dia masih so baby. Jadi saya akhirnya bawa ke dokter Suci, Prof Suci. Ternyata dia ngambek karena dia nggak dapat kasih sayang dari saya. Nggak bisa jalan, nggak bisa minum susu, nggak bisa apa segala macam. Jadi saya bawa dia ke Prof Suci, terus
Setelah saya pegang dia, saya bikin stop semua. Oh, kalau dulu gaya banget dong gue, babysitter 3, anak gue 3, segala macam kayak di depan, mall to mall. Semenjak saat itu no babysitter ever in my life. Jadi saya urus sendiri karena dibilang anak keterbelakangan mental pada saat itu. Terus langsung saya urus sendiri dan gak ada beberapa lamanya lagi dia sudah fine. Jadi banyak sekali cobaan-cobaan yang menerpa saya ketika saya waktu itu berserah. Waktu itu ya Mbak, saya agak sedikit benci sama uang. Saya nggak mau lagi cari-cari uang. Karena kayak gitu keadaannya kan. Itu terpuruk banget Mbak. Saya mau mulai sekarang uang yang nguber-nguber saya. Saya bakal diam aja di rumah. Gitu gua ngomong. Dan remember, you are what you say, you know. You are what you say. Jadi kita harus, ketika kita terpuruk pun nggak boleh kata-kata yang buruk datang. Jadi kita harus buat energi positif bahwa kita jadi pusat ya. Kita diuber sama uang, kita diuber sama ini. I'm confident, I love myself. Intinya harus happy with yourself, Mbak. Love yourself. That's the main thing. Jadi Law saya of attraction, law of money. Wow, ternyata semua ada semuanya. Law of giving. Law of giving. Ya, semuanya, Mbak. Oke, jadi untuk teman-teman yang ngerasa kayak, aduh pengen nih dapat duit banyak tapi nggak ada usaha, sama aja bohong. Udah punya duit banyak juga harus tetap share. Kalau cara kita sedekah itu seperti apa sih, Mbak Sinta? Apakah kita harus sedekah dengan orang tua terlebih dahulu atau langsung ke panti asuhan, atau what is small things that we can do to help people? Oh my God, there's a lot of things, yeah. Every day, yeah. When you wake up, first in the morning you have to say thank you, I'm still alive. Kita thank you, I'm still. Intinya apa? God give you life in the morning untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini biar bisa bermanfaat. So, waktu kita udah tidur, kita ngerasa puas. Kita udah do the things, gitu. Dan kalau saya bersedekah itu intinya, karena saya banyak omong ya, banyak orang datang ke saya tuh kan minta nasihat. Kita bisa bersedekah banyak, many ways gitu loh. Not it's only about money. Cuman kalau kita ada sedikit lebih, kita orang-orang yang membutuhkan, yang punya hak juga, karena rezeki kita bukan punya kita aja loh, ada banyak yang berhak di sana gitu kan ya. Jadi saya juga untuk anak-anak yang kurang mampu, terus anak panti asuhan, anak yatim, itu saya lakukan setiap pagi Mbak. Baru bangun. Yes, baru bangun. Seberapapun saya punya, I didn't count the amount ya, the money gitu. Tapi saya lakukan itu setiap pagi. Setelah saya itu selesai, baru saya doing other activity. Gitu. Jadi misalnya kalau ada teman yang need love, I always give love, spread love to everybody. But I love everybody. Tukang sampah siapa, I love everyone. But not in love ya. In love only with one person, right? Spread the love to a lot of people. Everybody, Mbak. Everybody. Kita ngelihat ini ada di jalan, yang ini kita, ayo makan dulu. Just being nice deh. Tutur kata yang manis aja deh. Orang udah adem kok. Oh, smile. Give smile to everybody. It's not hard things. Itu yadnya juga loh. Kalau muka udah jutek itu rezeki jauh, Mbak. Jangankan uang. Lalat aja males ngelihat orang jutek. Hal sederhana yang ternyata bermakna banget, yang kadang kita sering sepelein nih teman-teman. Ya kan kadang-kadang pikir, aduh ngapain ya hari ini ya, cuma berbagi senyuman yang gratis aja. Kok kayak susah amat, tapi itu kayak kasih banyak banget. Iya, iya Mbak, smile terus. Mbak Fefe kan terus smile. Oke, itu dia teman-teman, keren banget ya. Jadi banyak banget pelajaran yang kita dapatkan nih tentang kehidupan, tentang uang, be positif ya, dan tetap hits juga. Tadi udah share juga gimana cara tetap awet muda. Ternyata kuncinya happy dan smile dari Mbak Sinta. Saya tuh sautin semua orang yang ngasih komen di saya ya, di semua. Padahal kadang-kadang komennya so nasty, you know. Sometimes people see me gimana gitu, nasty comment ya, cowok-cowok gitu. But I'll try to respect, karena mereka itu udah taruh perhatiannya dia gitu ya, udah try to respect. Saya just put a respect, try to be nice to everyone gitu. Senyuman, terus kalau ada ini, pokoknya easy, jangan dibuat-buat deh. Karena kalau apa yang kita lakukan buat mereka itu sebenarnya kita lakukan untuk diri kita sendiri, Mbak. Jadi kalau kita nice to others, we are nice to ourselves too. Karena kita ini all is one. Kita connected. Kita nggak akan mungkin bahagia kalau kita masih bisa melihat orang lain sedih.
never. Gitu. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan juga untuk orang lain. Jadi kita harus spread the Hmm. happiness, saling bantu, saling menginspirasi Caranya. juga. Ya. Keren Mbak Krisna. Oke, next. Ini ada tadi pertanyaan, selain suka dan duka, tadi udah share dukanya. Apa hal yang benar-benar membuat Mbak Sinta happy banget di hidup ini? Kalau tadi dukanya ternyata kena tipu nih 1M. Ada nggak sih yang Ya. buat bener very very happy? Ternyata saya sekarang baru tahu ya, mungkin karena ini juga memang COVID-19 ini momennya kita semua tuh Tuhan suruh kita bertapa loh sebenarnya. Iya, lu diam di rumah, jangan kemana-mana. Ternyata nggak lifestyle, nggak nge-mall juga masih hidup dan baik-baik aja ya kan. So it's not necessary in your life actually, right? Nah, jadi setelah saya tahu, saya dig inside myself, ternyata kebahagiaan tertinggi saya itu ketika saya tahu what is the purpose of my life. Saya tahu tujuan hidup saya itu apa, siapa saya sebenarnya. Jadi itu yang harus everyone know. Jadi kalau kita udah tahu siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan, spread love, find the love ya, itu the main kebahagiaan yang paling tinggi itu it's love, Mbak. Love yourself, love your God, love the people, all the people around you. Spread love and love the love of your life too. Itu cuma itu yang bisa bikin bahagia, Mbak. Bukan uang, bukan materi, but love that can make you feel happy. Trust me, it's only love. So the one that never feel love before, start to give love. And then you're gonna give it. You're gonna get it. Apa yang kita mau, kita harus give it first. Kita mau love, kita give love. Kita mau money, we give money. Kita mau happiness, we give happiness to others. So simple life, Mbak. So simple. When you know the key of life, the law of attraction, life is so easy for you. Trust me, it's easy. Okay? Wow, itu dia law of attraction. Kamu adalah apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, dan bagaimana kamu menjadi. Jujur ya Mbak ya, saya main Instagram banyak bilang saya so katrok, saya kampungan banget. Yes, I do. I'm the most kampungan person in this life, you know. Saya itu di Instagram saya follow everyone ya, maksudnya yang respect, misalnya minta follow back Mbak. Oke, I do follow back. Tapi saya selektif banget sama memilih apa yang mau saya masukkan ke dalam pikiran saya. Jadi kalau saya ngeliat orang yang marah-marah, orang yang jealous, orang yang nyinyir gitu tuh, saya langsung scroll up. Jadi saya never seeing ini kecuali yang saya mau aja. Misalnya saya suka page-nya Law of Attraction, saya suka page-nya Twin Flame, saya suka page-nya Numerology, saya suka page-nya Millionaire Mentor, I'm a billionaire, you are what you say, right? Itu aja yang saya cari. Saya nggak mau masukkan informasi yang aneh-aneh, apalagi sebelum tidur. It's go to straight away to your subconscious mind. Bahaya sekali kalau kita orang ngeluh, kita ngeliat orang marah-marah. Bahkan ketika dia mengeluh pun, kita nge-like postingan dia nih, kita tuh masuk ke alamnya dia. Kita menerima keluhan dia, kita bawa masuk. So dangerous, you know. Jadi saya nggak mau. Jadi makanya kadang-kadang teman-teman mungkin banyak yang agak disappoint gitu sama saya karena mereka like saya terus di Instagram, tapi saya nggak pernah like. Karena saya takut sekali memasukkan segala macam berita negatif, fear, or I don't need to know about the trend. I just need to know about how to love myself more and more every day. That's all I need to know. Jadi saya nggak mau tahu dunia luar. Ya memang cenderung jadinya kampungan sih. Tapi jadinya fokus ke diri kita untuk hal-hal yang positif ya. Ini juga untuk teman-teman nih, kadang-kadang kan sosial media dijadikan juga sebagai ajang curhat, Mbak Sin. Jadi curhat tentang kehidupan, dan curhatnya tuh yang sedih, yang emosi. Jadi semua kata-kata yang kayaknya wah kok gini banget ya. Statusnya buat kita juga wah ternyata bahasanya kok agak susah kita tangkap kayak gitu kan, jadi kayak negatif banget lingkungan dan circle-nya itu. It's so dangerous. Kalau saya ngeliat kayak gitu, kalau memang bisa saya ngelakukan apa, rather I unfollow gitu, karena dangerous. Itu ngaruh ke kita gitu, ngaruh banget ke kita Mbak, karena sampai kita itu, makanya life is your mirror ya. Kalau sampai kita ngelihat yang jelek-jelek di hidup ini, kita nerima rasa informasi, itu artinya ada yang jelek juga yang di diri kita mesti di-fix. Itu kode-kode alam. You have to fix yourself. Jadi kita ngelihat yang bagus. Karena kan kadang-kadang kita nggak boleh mengeluh, tapi pasti ada aja. Kadang tuh aku juga ngerasa gitu Mbak Sin, aduh kok gini, kok gini. Berarti itu harus kita hilangkan ya. Diganti dengan apa dong? Maybe you should change the word. Ya, you should change the word ya. Jadi jangan, iya, gini banget ya hidup ini ya.
gini, oke, hari ini aku nerima kayak gini, oke, I'll take it as a lesson. So tomorrow there's no more things like this. Oke, I'll take it. Karena itu penting untuk personal growth kita. Apapun keadaannya, keadaan buruk, musibah kita terima, our personality growing. Bagus kita terima, our personality is growing too. Jadi kita banyakin wisdom aja, kebijaksanaan. Jangan lihat orang nyinyir, ada orang marah-marah, tapi bahasanya terselubung, bahasanya positif. Kadang-kadang ya Mbak ya, oke, yang kita lihat itu is not the real one. Apalagi social media. Everybody doing fucking bullshit ya, everybody doing fucking bullshit for sure. Jadi dia pretend like this, pretend like that, but actually not. Tapi kalau dia yang pretend, biasanya apa yang dia perlihatkan itu hidupnya adalah 180 derajat terbalik. Wow. Ya, itu yang terjadi. Jadi dia trying to show apa yang mereka mau, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kita jangan keburu. Kadang-kadang kita ngeliat, aduh ini gini, kita kadang-kadang ngerasa minder, ngerasa gini. Makanya saya nggak pernah mau ngeliat orang, Mbak. I never seen anyone. Jadi ketika saya posting, abis posting saya lari, run. Kurang ajar banget, emang kurang ajar banget. Setelah pesan berikut ini gitu ya. Iya. Tapi itu cara saya memprotek diri saya. I wanna keep positive. I don't have nggak pernah nggak pernah pengen underestimate person ya atau disrespect person. Tapi itu cara saya protect diri saya, my mind. I don't wanna see people. They got their own life. I'm just pray for them. Hopefully you are happy, okay? I send you love. Semoga kamu bahagia ya, peaceful, a lot of money, success, and everything. That's all. Tapi I don't wanna see their life. Iya. Wow, ini menarik. Ini jadi tips juga untuk teman-teman. Kadang-kadang ada yang masih tetap stalking, apalagi stalkingin mantan, sedih teman-teman yang lain. Itu saya selalu bilang, kalau yang stalkingin mantan itu, kamu tuh namanya buat luka. Abis itu kamu siram pakai garam, udah gitu kamu siramin jeruk nipis. You just hurt yourself. Why? Love yourself. Come on, you're more precious. You are the son of a God. Dan semua orang itu sama. Jangan pernah underestimate orang siapapun. Jangan lihat dari harta, dari status, dari apa gelar-gelar. It's fuck, you know. I hate that. I see all people sama. Seriously. I love everybody. I respect everybody. Oh, langsung ya membuka pikiran teman-teman nih yang lagi nonton juga, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada lagi nih, Mbak Sinta, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang Mbak Sinta lakukan? Apakah baca buku? Karena kan agak mengurangi untuk stalking orang yang nggak penting, yang share hal-hal yang negatif. Apa kebiasaan yang Mbak Sinta lakukan? Apakah nonton video kah yang inspirasi, atau baca buku, atau ngapain sih hal-hal unik yang Mbak Sinta biasa lakukan? Mungkin bisa diaplikasikan juga sama teman-teman agar tetap positif, tetap ada di circle yang baik seperti itu. Ini ya Mbak ya, karena saya kebetulan jadi sharing ya, jadi ini. Saya itu memang lahir dengan time 7 ya. Jadi saya memang punya bakat spiritual yang sangat tinggi. Jadi saya sibuk mengasah itu. I learn about my spirituality. Jadi saya melakukan itu dengan tapa. Saya melakukan meditasi. Saya selalu berpuasa. Sekarang ini saya lagi puasa 108 hari. Ntar abis buka ini saya langsung buka puasa. Jadi saya sibuk untuk menggali itu, dan saya baca tentang law of attraction. Saya selalu baca buku semua nabi. I love every nabi in this life ya. Terus kemudian saya nonton video. Kalau di Instagram saya suka banget law of attraction. Saya suka semua yang tentang twin flame, love, spread love, dan positive opening chakra yang kayak gitu-gitu. Spiritual quotes. Gimana itu menurut saya inspirasi banget. Dan saya selalu follow mereka, dan saya selalu turn on notification. Jadi setiap kalau sekarang tuh lagi ngetren banget ya di masa momen after COVID ini, I think everybody is gonna change ya. Ini time untuk kita awakening spirituality bersama-sama. Menurut saya begitu. Kita waktunya awake dari kehidupan yang ya fana ini gitu. Menurut saya gitu. Jadi saya tetap cari konten-konten. Kalau di Instagram pun it's okay, we still playing the social media. Tapi cari yang positif, dan kita cari dia memang. Jadi saya nggak pernah ngelihat what does it call? Wow, apa sih namanya tuh yang di IG tuh? Pokoknya apa deh itu, saya nggak pernah cari-cari itu. Saya cuma mau cari apa yang saya mau cari. Siapa yang saya follow numerology, saya follow chakra balancing, saya follow apa yang gitu. Karena berarti itu masih sangat ya. Orang-orang mengatakan
bagaimana kamu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi berdasarkan buku apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, orang-orang seperti apa yang ada di sekelilingmu. Berarti itu memang benar-benar terbukti banget. For sure, Mbak, itu pasti, definitely, Oke. 100%. Saya circumstance saya sangat kecil, Mbak. Saya ya. Jadi mungkin saya banyak punya teman, everybody know ya apa segala macam. But Mas Emir, masa sih? Nah, jadi circumstance itu sangat kecil, Mbak. Jadi kita tuh, saya milih, sorry to say, I have to choose for my life, for better life. Jadi saya akan ada di vibrasi yang saya mau. Saya pengen keangkat, saya pengen naik. Jadi saya cari orang-orang yang positive vibration, something like that. Siap. Berikutnya Gitu. Mbak Sinta, ini ada yang masuk, Ratna Sirdia. Pernah nggak ngerasain insecure? Kalau pernah, bagaimana cara mengatasi insecure itu? Insecure about what? About love, about money, or about everything? Mbak, kalau boleh saya kasih saran ya Mbak, semua tuh ujung-ujungnya itu balik di dalam. Jangan pernah mencari suatu pegangan atau harapan sama someone or somebody or something outside. Karena kalau sudah kamu mencari di luar sana, otomatis kamu pasti menderita. Itu pasti. Kamu pasti akan kecewa. When you feel insecure about your loved one. Itu kan artinya kita andalkan banget hidup kita sama dia ya. Kita kasih hidup kita sama dia, kita takut dia gimana-gimana. Jangan. Take it deep inside. Apa yang memang bagian kita akan menjadi milik kita. Apa yang tidak, memang learn to let go. Penderitaan ini intinya kalau kita terlalu attach. Itu udah Buddha said. When you attach to nothing, you gonna attract everything. Okay. Kalau kita selalu sangat tergantung sama benda, sama orang, sama apa, kita pasti insecure. Jadi learn to let go. Release. Kita harus yakin Tuhan itu nggak ada yang lebih besar dari Tuhan di hidup kita ya. Jadi kalau Tuhan maunya kita begini, kita begitu, saya serah sama dirimu ya Tuhan. I let go of everything. Apa yang meant to be mine is going to be mine. Apa yang tidak meant to be me akan just lewat begitu saja. Jadi harus kita yakini bahwa orang itu ataupun benda itu ya bukan buat kita. Gitu. Ya, jadi kita nggak ada lagi rasa insecure. Even parents, even anak, even suami, even siapa orang-orang the loved one. No, I never attached to them. Nggak mau gue. Walaupun punya anak 5. Ya kalau nanti gue diurus. Kalau enggak kita kecewa. Jadi pas kita ngurus dia juga biasa-biasa aja. Jangan terlalu too much. Oh demi dia, demi segala-galanya. No. My segala-galanya is my God only. Ya. Jadi kita nggak pernah terjawab ya. Jadi kita jangan menggantungkan diri kita dengan benda atau materi atau orang-orang di sekitar kita. Jadi tetap ke Tuhan ya. Ini ada Emir katanya mau nanya dong kenapa cantiknya nggak luntur. Wow. Walaupun buntutnya sudah banyak. Nggak cantik Emir. Ya, mesti keep happy ya. Stay young itu hanya bisa dengan you are what you think. Jadi kalau main kita tuh harus kekanak-kanaan deh. Jadi mesti funky. Jangan terlalu serius. Yang terlalu serius itu pegawai. Kalau bos itu santai. Kalau bos itu mentalnya santai, kalau serius itu ya pegawai gitu. Jadi you have to bukan berarti kita membeda-bedakan ya. Just cheer up, be happy. Everybody loves you and you love everybody too. Oke, Amir, semoga terjawab ya. Ada Karn juga, love from Dubai, Mbak Sinta. Wow, jauh-jauh dari Dubai juga. Tumben-tumbennya live datangnya jauh-jauh ya. Ada seluruh Indonesia, seluruh bahkan seluruh dunia. Berikutnya, gimana cara kita untuk menjaga komunikasi nih, Mbak Sin? Karena kan dari Mbak Sinta followernya juga banyak banget, fansnya juga banyak banget. Gimana caranya membuat mereka nyaman komunikasi sama kita, jadi kayak nggak ada jenjang gitu. Karena kadang-kadang kan mereka kayak kalau ngefans atau mengidolakan seseorang, jadi kayak canggung, nggak berani deh, atau terlalu over dari orang tersebut. Nah, kitanya ini gimana untuk handling netizen seperti itu? Nah, santai aja, enjoy aja, jangan dipikirin. Mereka datang kita say hi, mereka as you wish baby, as you wish gitu loh. Yeah. Jadi begitu mereka datang saya selalu keep a will. Kalau bisa saya juga encourage orang untuk everybody happy ya, karena itu udah niat saya lahir. Saya pengen make everyone happy. Jadi encourage everybody, even persons that yang saya tidak kenal. Saya always nice. Coba lihat semua follower saya. Kalau ini pasti saya jawab, asal nggak ngawur bahasanya ya. Kadang-kadang kan
mereka nggak tahu kita, mereka pikir kita kayak apa gitu kan. Cuman kalau mereka masih respect, saya pasti give love. I give love to everybody. Saya senang banget loh kalau bisa ada yang salamin, hai semua juga, oh Mbak Sinta, makasih. Pokoknya natural aja Mbak, natural, nggak usah dipikirin. Perlakukan mereka semua seperti kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. So easy. Kalau Mbak pengen disayangin orang lain, kita sayangin mereka. Gitu. Perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan. Misalnya kita juga punya idol, kita juga pengen diperlakukan begitu, ya treat them like that. Iya. Oke, itu dia tuh cara komunikasinya. Jadi untuk teman-teman yang pengen langsung say hi sama idolanya, dan dari idolanya juga ya yang kasih banyak banget jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, jadi tetap being humble and keep happy. Ada Ian juga katanya, Priok hadir, Tanjung Priok bukan? Wow, Ya. di mana-mana nih Mbak Sinta. Iya. Oke, bagaimana untuk kunci sukses dan juga tetap konsisten? Karena tadi kita berbicara tentang konsistensi. Ada yang punya bisnis nih Mbak Sin, tapi baru jalan 2 bulan karena pandemi, dikit yang beli, akhirnya nggak jadi. Ada lagi punya bisnis, langsung nggak ngelanjutin karena udah putus asa di tengah jalan. Oke. Jadi gini Mbak ya, kalau itu kan semua perjalanan orang sangat berbeda-beda ya. Ada yang mereka harus stop karena mungkin keterbatasan modal habis, mau nggak mau kan gitu kan. Karena yang namanya kita running bisnis itu cost. Tentunya money always involved on it. Cuman kembali ketika melakukan apapun itu, paling bagus itu tanya inside yourself. Karena yang the one who knows you is only you yourself. Mau cenayang sehebat apapun, mau balian sakti, mau di mana, nunas ini, nunas itu, nothing is worth more than yourself. Tanya sama diri sendiri, apa yang harus dilakukan? Kalau memang harus kita cepat untuk berubah, cepat untuk adaptif demi keselamatan kita semua, kita akan dapat kode-kode kok. Gitu. Cuman kalau bisa sih keep konsisten, karena kalau kita nggak konsisten, kapan kita bisa jadinya? Iya kan? Karena kita umur konsisten dari umur 25 aja deh, 25 konsisten, tetap di sini. Nanti akan ada satu jenjang yang kita akan meningkat gitu. Tapi kalau kita coba lagi baru, kita kan nggak pernah selesai gitu. Yeah. Jadi make statement, make sure with yourself tuh. Damai sama dirimu sendiri. Okay, this is the one that I choose. I'm gonna do this until I die here. Oke. Konsistensi ya. Konsisten. Ini gak kerasa udah hampir jam 6 ya ampun. Padahal masih banyak pertanyaan yang akan kita sharing. Oke, 5 menit terakhir kita akan main games nih Mbak Sinta. Jadi Pepe ada beberapa pertanyaan untuk extra quiz kali ini, tinggal dipilih dari 2 pertanyaan yang ada. Contoh nih, pilih topi atau pakai kacamata? Kacamata. Oke, baik. Kita jawab cepat ya. Kita akan mulai extra quiz edisi hari ini. Heels atau wedges? Wedges. Rambut panjang atau rambut pendek? Panjang. Celana atau rok? Rok. Full color atau black and white? Full color. Untuk warna rambut, yellow atau brown? Yellow. Renang atau gym? Renang. Artis Korea atau artis Jepang? Nggak ada. Kenapa emang? Ada apa dengan artis Korea atau artis Jepang? No. It's not me. I'm definitely sure it's not me. Oke, lanjut. Long Latino. atau short dress? Apa? Long dress atau short dress? Short. Short ya. Tanpa gelang atau tanpa kalung? Tanpa gelang. Dikenal sebagai mommy hits atau dikenal sebagai fashion designer hits? My hits. That's all 10 questions. Ternyata semua dijawab dengan cepat dan padat, jelas dan singkat ya. Baiklah, Mbak Sinta ada pesan-pesan nih untuk teman-teman yang lagi nonton IG Live, dan tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk juga agar teman-teman tetap positif, tetap produktif, tetap semangat menjalani hidup, bisnis apapun. Jadi semuanya lancar, lebih sayang ke diri sendiri juga. Silakan Mbak Sinta.
Oke, tips-tips saya lebih baik dalam setiap harinya itu you just spread love, okay? Send love, spread love. Come on, love is the highest thing. Make love become your religion. Jadi cinta kasih aja deh yang dibahas dalam setiap harinya. Karena kita tuh apa yang kita bahas. Cintai diri sendiri, cintai family, cintai your friend, udah gitu try to see positif dan tetap belajar. Di hidup itu siapapun harus kita jadikan guru. Even anak sekecil apapun, apalagi anak-anak umur 5 tahun ke bawah itu guru pure loh. Itu guru pure, jangan rubah dia jadi kayak kita yang udah ribet kayak begini. Kita harus banyak belajar dari dia gitu. Tetap belajar, tetap sharing, kemudian positif ya. Positif itu kata kunci. Karena when you positive, you gonna attract more positivity in your life. Tapi kalau you negatif, oh semakin terpuruk gitu. Jadi tetap sadar, aware sama feeling. Walaupun kita namanya manusia kan nggak bisa setiap hari kita harapkan kejadian yang indah-indah coming. Ketika yang buruk pun terjadi, kita aware. Oke, nggak apa-apa, saya ambil positifnya. Kembangkan imajinasi, kembangkan kebijaksanaan terus, dan insya Allah semuanya berbahagia. Ya. Oke, itu dia tips dan juga pesan-pesan dari Mbak Sinta Krisna. Terima kasih banyak Mbak Sinta udah bergabung di Be Extra, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Makasih udah berbagi, makasih untuk waktunya. I really appreciate. Sukses terus ya. Oke, kita akan tutup. Saya sudah ketik Mbak Sin. Keep sharing, learning, and inspiring ya. Kita kumandangkan bersama-sama. Be Extra. Keep learning, keep sharing, and keep inspiring. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ciao, Belo. Oke, guys, itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita bersama Sinta Krisna, seorang fashion designer yang mengawali karirnya. Kita tahu banget gimana 8 perusahaan sudah terkumpul, finally gugur semua perusahaannya. Ketemulah desainer sebagai fashion designer yang awalnya ternyata kecelakaan juga. Jadi mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat dan tentunya banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan, wawasan yang kita dapatkan dari Mbak Sinta Krisna. Saling respect each other, sharing love, spread the happiness. Jadi kita harus saling support juga dan jangan lupa untuk berbagi. Berbagi tidak hanya dari materi tapi juga dari ilmu. Berbagi juga dari hal simple aja. Temen ada cerita kita dengerin, ya kan, kita kasih komen atau saran, itu juga salah satu bentuk hal simple yang buat orang lain bahagia seperti itu. Wow. I'm so lucky hari ini bisa ngobrol langsung dengan Mbak Sinta Krisna dan banyak banget dapat pelajaran. Mudah-mudahan teman-teman juga yang sore hari ini join bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan kita dan kita akan ketemu lagi next episode. Boleh di list di komen kira-kira teman-teman mau saya undang siapa gestarnya, jadi tentu mereka akan bisa share banyak hal untuk kita. Oke? Nanti bisa di-share di DM. Kak, besok undang kakak ini dong, fashion designer atau musisi atau presenter. Kemarin ada beberapa list juga yang sebentar lagi kita akan eksekusi, kita akan hubungi langsung. Once again, thank you so much guys for joining us. Semoga bermanfaat, Be Extra untuk edisi kali ini. Saya Dwi Vera, pamit undur diri. Tetap follow Public Speaking Bali, karena Public Speaking Bali ini adalah sebuah wadah untuk teman-teman yang belajar public speaking. Di situ juga banyak bidang, ada yang mau belajar MC, announcer, presenter, atau kamu pengen yang namanya lebih memfokus ke personal branding. Jadi ini adalah salah satu obrolan yang seru yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena salah satu hal yang bisa membentuk personal brand kita. Jadi kita dituntut untuk menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain, tetap tulus membantu orang. Kita juga harus keep positif, jangan ada di circle yang negatif. Mari bergabung di tempat yang tentunya memberikan impact yang baik untuk kedepannya. Oke? Public Speaking Bali punya event yang seru banget, ada PSB Talk. Jadi ada public speaking gratis untuk teman-teman yang mau bergabung. Kita open setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 4 sampai jam 6, 2 jam kurang lebih. Bisa cek infonya di Public Speaking Bali. Next, kita juga ada challenge. Jadi challenge ini untuk teman-teman yang pengen ikutan sales contest. Jadi teman-teman bisa langsung act like a sales, menjual sebuah produk. Sponsor kita adalah Beras Merah WD. Nanti kita akan berikan hadiah spesial untuk 3 besar. Di antaranya adalah 2 pilihan Dewan Juri dan 1 untuk yang the most favorite, dengan cara like terbanyak juga. Oke? Dan kita juga ada Be Extra, bincang eksklusif dan juga inspiratif. Ini episode kalau nggak salah ke-6 atau ke-7 ya. Next kita ketemu lagi di episode ke-8 dengan bintang tamu yang nggak kalah keren, yang nggak kalah inspiratif, yang siap untuk sharing apapun itu tentang makna
hidup dan kehidupan, ya tentunya kita butuh banget hal-hal positif dalam hidup kita ya. Feve pamit, thank you so much for joining us, thank you untuk yang sudah watching, semoga hari-hari teman-teman menyenangkan, selamat berkumpul bersama keluarga, ini sudah masuk era new normal, tetap bisa beraktivitas, tapi tetap dengan protokol keamanan, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. I'm Dwi Vera Soninot, Be Extra, keep learning, sharing, and inspiring. Goodbye.